Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita pada pagi ini yang tertulis di kitab Yesaya pasal 53 ayat 3. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari selalu baru bagi kami. Inilah kami Tuhan mau membaca firman-Mu. Isi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami memahami setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di kitab Yesaya pasal 53 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya orang selalu berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam upaya penyelamatan diri ini, orang sering melupakan atau bahkan mengorbankan orang lain. Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip Yesus. Untuk menyelamatkan manusia, Yesus tidak mengorbankan pihak siapapun. Tetapi dengan rela Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan bagi kita. Yesuslah hamba yang menderita yang digambarkan oleh Yesaya dalam Yesaya 53 ini. Tadinya bangsa Israel berharap bahwa mereka akan terbebas dari penderitaan mereka melalui hadirnya Mesias, penyelamat seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Tetapi kenyataannya Mesias yang mereka harapkan sungguh sangat berbeda dengan apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Mesias ini digambarkan sebagai pribadi yang sangat sederhana. Mesias dalam diri seorang hamba yang hina, hamba yang tidak tampan, sehingga orang melihatnya dengan sepele. Semaraknya pun tidak ada, sehingga orang memandang dia. Bahkan karena wajahnya tidak menunjukkan keindahan sama sekali, dia dihindari dan dihina banyak orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan dikatakan di sini. Ia sangat dihina. Orang-orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini menggambarkan betapa rendahnya hamba Tuhan ini. Betapa tidak menariknya dia. Tidak seorang pun yang menoleh. Tidak seorang pun yang mau menyapanya. Bahkan dia justru ditolak karena dianggap tidak pantas dan tidak masuk hitungan. Tetapi di luar dugaan, hamba yang penuh kesederhanaan ini, hamba yang dihina banyak orang inilah yang menyelamatkan kita. Dia merelakan dirinya menanggung penderitaan yang semestinya harus kita jalani. Dia adalah Yesus, Tuhan kita. Kalau kita lanjutkan membaca ke ayat 4, dengan jelas dikatakan di sini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dan di ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita serius merenungkan firman ini, maka kita akan merasakan bahwa kita sangat kecil sekali. Yesus tidak hanya menanggung kesakitan luka fisik, tetapi juga luka psikis. Ia dihina dan diejek. Karena itu apa yang dialami oleh Yesus berbeda dengan kita. Sebab bagi kita rasanya sangat sulit untuk menanggung hukuman, tuduhan, beban, dan juga tanggung jawab jika itu kita anggap bukan kita yang seharusnya menanggungnya. Karena bukan kita pelakunya.
Hati kita pasti berontak jika kita harus menanggung kesalahan orang lain karena kita bukan pelakunya. Orang yang salah, kok aku yang harus menanggungnya? Bahkan ketika kita melakukan kesalahan pun, kita akan berusaha kalau bisa melemparkan kesalahan kepada orang lain demi untuk menyelamatkan diri kita. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus rela menderita untuk menanggung kesalahan kita, kesalahan saya dan kesalahan saudara. Yesus rela menderita karena perbuatan dosa kita, dosa saya dan dosa saudara. Inilah pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan hanya Yesus yang dapat melakukannya. Karena itu mari kita mengarahkan mata hati kita hanya ke salib Yesus. Izinkan darah yang mengalir itu untuk menyucikan kita supaya kita sembuh. Kita izinkan darah yang mengalir itu memperbaharui kita supaya kita baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sangat membutuhkan pengampunan-Mu Tuhan bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami, hingga kami mengenal Engkau sekarang. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Shalom.